cek. Oke, Bapak Ibunya sebelum berangkat diharapkan untuk berpegangan dulu ke samping depan atau belakangnya, karena sebentar lagi kita akan melewati jalan yang sedikit tidak rata. Dan juga nanti di sepanjang perjalanan Wisma Cito diharapkan untuk tidak mengeluarkan anggota tubuhnya seperti tangan, kaki maupun kepala keluar dari pagar warna hitam. Dan juga diharapkan untuk tidak merokok, makan, minum maupun buang sampah di atas Wisma Cito. Oke, selamat sore semuanya. Ini naik Wisma Cito udah gratis ya, tapi syaratnya harus bersemangat. Coba saya tanya lagi ya, selamat sore. Selamat sore. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dewa, dan hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak yang sedang menyetir ini adalah namanya Pak Chandra. Tapi selama 30-40 menit ke depannya akan menemani Bapak, Ibu, dan juga dari sekalian untuk mengitari kota Malang bersama Wisma Cito. Jadi sebelumnya ada yang sudah pernah naik Wisma Cito? Oh, belum pernah ya, pertama kalinya ya. Jadi saya ucapkan selamat datang di tour trip dari Wisma Cito ini, dan juga saya harapkan di sepanjang perjalanan nanti jangan sampai ketiduran ya Bapak Ibu ya. Karena kita nggak cuma bisa menikmati view aja, kita akan belajar hal baru, destinasi baru, dan juga sejarah-sejarah yang ada di Kota Malang. Adalah perpustakaan umum daerah yang dulunya dibangun oleh perusahaan rokok Kretek pada tahun 1965, kemudian dipisahkan pada tahun 1966. Nah, karena mungkin tidak berjalan sesuai yang diinginkan oleh pemiliknya, jadi pada tahun 1972 resmi diserahkan kepada pemerintah daerah Kota Malang, sehingga saat ini namanya berganti menjadi Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. Jalan Ijen, pernah sering lewat sini? Sering ya, dia tiap hari nggak? Nggak ada ya, tiap hari ini cuma saya ya, karena ini merupakan rute utama dari Wisma Cito. Dan di depan dari perpustakaan tadi ada plakat tulisannya Ijen Boulevard. Ada tahu nggak Boulevard ini dari bahasa apa? Belanda. Belanda, betul sekali. Ada yang tahu artinya? Nggak tahu, artinya adalah jalan besar. Jadi Ijen Boulevard artinya adalah jalan besar Ijen. Dari sepanjang jalan besar Ijen ini pada hari Minggu pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi akan ditutup total dan digunakan untuk Car Free Day atau CFD. Jadi yang mau olahraga secara gratis ataupun mau kulineran bisa langsung datang bisa ngambil Ijen ini pada hari Minggu pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi secara gratis. Biasa ya Bapak Ibu, ini dulunya adalah deretan rumah dinas dari pejabat kolonial Belanda yang saat ini sudah dialihfungsikan menjadi rumah dinas dari pejabat pemerintah daerah Kota Malang. Seperti contohnya ada Bapak Wali Kota, Kapolresta, Kepala Desa Tirta, dan lain sebagainya. Dan juga rumah-rumah di sini sudah dijadikan cagar budaya oleh pemerintah Kota Malang, jadi tidak boleh direnovasi secara menyeluruh. Nah, sedangkan di sebelah kiri kita ini merupakan salah satu museum terpopuler di Kota Malang, yaitu adalah Museum Brawijaya, yang saat ini di depannya terdapat 5 tank. Nah, Bapak Ibu kalau nggak percaya bisa dilihat sendiri ya, tanknya ini ada 5. Tanknya ini bukan cuma hiasan, bukan cuma patung saja. Lalu tanknya ini bisa digunakan untuk berperang di pertempuran 10 November di Surabaya, yang mana sekarang 10 November kita peringati sebagai hari, betul sekali, Hari Pahlawan. Nah, selain ada tank, di dalam dari Museum Brawijaya juga banyak sekali peninggalan bersejarah, seperti contohnya ada gerbong maut, yaitu adalah gerbongnya kereta api kalau zaman dahulu mungkin besarnya hanya setengah dari Wisma Cito ini, dan digunakan untuk mengangkut 100 tahanan, yaitu adalah pahlawan kita, dan juga tidak ada ventilasinya. Jadi di akhir tujuan yaitu di stasiun Wonokromo hanya 12 orang saja yang hidup sehat. Maka dari itu disebut dengan gerbong maut karena sudah memakan banyak korban jiwa. Selain itu juga ada mobil peninggalan Bapak Insinyur Soekarno, ada perseragaman dan persenjataan dengan peninggalan bangsa penjajahan Jepang dan Belanda. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mau ngajak adiknya untuk belajar sejarahnya Indonesia maupun sejarahnya Kota Malang, bisa langsung mampir ke Museum Brawijaya karena tingkat masuknya murah sekali, hanya 5.000 hingga 10.000 rupiah saja. Naikkan senjata, yaitu namanya adalah patung trip atau patung pahlawan trip. Nah, trip ini bukan dari bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, bukan my trip my adventure loh ya. Jadi trip ini ada kepanjangannya, yaitu adalah Tentara Republik Indonesia Pelajar. Kenapa disebut dengan pelajar? Karena sebagian besar pahlawan kita yang gugur di sana usianya sekitar 13 tahun hingga 18 tahun. Jadi masih sekitar sampai SD, kelas 3 SMA. Nah, beliau semua gugur karena ditembaki oleh tentara Belanda dari arah gereja Ijen, dan juga sebagian ada dilindas oleh tank dari tentara kecil. Kemudian beliau semua dimakamkan dalam satu liang lahat dan disebut dengan monumen patung pahlawan trip. Nah, dulunya nama jalan di sana adalah Jalan Salak, karena diambil dari nama-nama gunung yang tersebar di Indonesia, yaitu salah satunya adalah Gunung Salak, tapi saat ini sudah berganti nama menjadi Jalan Pahlawan Trip, yang tentunya juga terdapat monumen pahlawan trip di dalamnya.
sebelah kanan kita ini ada bundaran, yaitu namanya adalah Simpang Balapan. Bapak Ibu ada yang tahu nggak ini dulu tempat balapannya apa? Kuda, betul sekali. Jadi jurusan Simpang Balapan ini adalah gerbang masuknya, sedangkan di sebelah kiri kita di kampus Ponkesma itu adalah pacuan kudanya. Dan di tengah-tengah dari Simpang Balapan ini juga ada satu patung pahlawan lagi. Beliau ini adalah pahlawan asli dari Malang yang saat ini namanya diabadikan menjadi nama jalan dan nama terminal yang ada di Kota Malang. Ada yang tahu siapa nama beliau? Ada yang tahu ya, jadi namanya adalah Bapak Hamid Rusdi yang saat ini namanya diabadikan menjadi nama Jalan Hamid Rusdi dan juga Terminal Hamid Rusdi atau Terminal Gadang. Nah, beliau ini aslinya dari Malang, khususnya dari sumber Mangkin Kulon yang merupakan pencetus bahasa waliannya Malang. Bahasa walian itu seperti Malang Alam, Kamu Umak, Makan Akam, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bahasa walian itu bukan bahasa gaul ya. Dulu bahasa yang digunakan untuk mengelabui para penjajah, karena dulu sebagian besar penjajah sudah paham mengenai bahasa Indonesia. Jadi kita mengelabuinya dengan cara menggunakan bahasa walian. Dan di sebelah kanan kita ini juga ada salah satu cagar budaya pemerintah Kota Malang, yaitu Gereja Besar Ijen atau Gereja Katolik Ijen yang dibangun pada tahun 1934. Nah, sebelum menjadi gereja, dulunya adalah gudangnya persenjataan. Nah, kemudian saat ini kita diberi jalan Guntur, yang di sini banyak sekali restoran makanan, ada juga tempat makan, kafe,